Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum. Saya akan membuat resumen makalah kelompok 9 yang berjudul Materi tentang Administrasi Pendidikan dalam Praktik. Adapun berpedoman kepada pengertian ilmu pendidikan yang telah dikemukakan terdahulu, pada bab ini diuraikan sekitar perkembangan pendidikan di Indonesia periode 1965 sampai 2010 yang secara garis besar terpisahkan oleh dua orientasi kebijakan, yaitu periode sentralisasi dan desentralisasi. Adapun dasar tujuan pendidikan itu yaitu yang mempengaruhi dunia pendidikan yang pada waktu itu, pada tahun 1965, pendidikan dalam keadaan krisis sebagaimana dikenal dengan adanya Sabta Usaha Tama atau Pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 1961. Tujuan tersebut berlanjut dan mendasari kurikulum 1968. Tujuan itu berkembang ke arah penyempurnaan dengan adanya keputusan MPR nomor 4 MPR garing 1973 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, perkembangan kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Strategi penuntasan wajar Dikdas 9 tahun selama ini dilaksanakan melalui dua jalur pendidikan, yaitu pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah. Pada umumnya, peran dari kedua strategi tersebut dalam penuntasan wajar Dikdas 9 tahun adalah sebagai implementor yang mempunyai orientasi sasaran berbeda. Pertama, pendidikan formal pada umumnya mempunyai peran mencegah terjadinya peningkatan angka putus sekolah dan memberikan kesempatan kepada mereka yang putus sekolah, dan karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Kedua, pendidikan non-formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, sampai tahun 2010, wajar Dikdas 9 tahun belum seluruhnya dapat dituntaskan. Adapun dalam penilaian pendidikan, sejalan dengan perkembangan yang terjadi di bidang kurikulum serta arus peserta didik yang memasuki berbagai jenjang pendidikan, terjadi pula perkembangan yang cukup penting di bidang penilaian pendidikan sejak 1965 sampai sekarang. Perkembangan yang perlu dicatat di sini berlangsung terutama dalam penilaian akhir suatu jenjang pendidikan, serta penilaian untuk memasuki suatu jenjang pendidikan. Adapun peserta didik, sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah memperluas kesempatan belajar secara nasional. Mulai tahun 1965 sampai sekarang terjadi perkembangan yang semakin lama semakin pesat dalam jumlah peserta didik yang dapat ditampung di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Yang pertama, perkembangan jumlah murid sekolah dasar. Pada tahun 1969, murid SD di seluruh Indonesia memperlihatkan jumlah sekitar 13 juta orang. Dari 1969 sampai dengan 1973, jumlah murid pada setiap tahun hampir tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti. Tapi sehubung dengan adanya Inpres tentang perluasan kesempatan belajar pada pendidikan dasar antara tahun 1974 dan 1983, terjadi kenaikan jumlah murid yang pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah siswa SMTP. Jumlah siswa SMTP
umum atau SMP, kenaikan yang terus-menerus dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1970 jumlah siswa SMP hanya berkisar sekitar 1 juta orang, pada tahun 1974 jumlah tersebut mencapai 1.200.000 orang. Pada tahun 1978 menjadi lebih besar lagi, yaitu sekitar 2.200.000 orang. Dan pada tahun 1983 atau 1984 jumlah sebesar 4.000 orang. Perkembangan jumlah siswa SMTA. Jumlah siswa SMTA umum atau SMA memperlihatkan kenaikan yang terus-menerus dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1983. Terutama mulai tahun 1976. Jika pada tahun 1969 tercatat jumlah sekitar 150.000 orang, pada tahun 1976 jumlah tersebut berkembang menjadi 400.000 orang, dan pada tahun 1983 bahkan menjadi 1.700.000 orang. Ketenagaan. Dalam bagian lain telah dikemukakan bahwa jumlah tenaga kerja yang bernaung di bawah Depdikbud sekitar 50% dari seluruh pegawai negeri di Indonesia yang jumlahnya pada tahun 1985 di sekitar 3 juta orang. Jumlah ini tentu saja mencakup tenaga guru dan tenaga administrasi. Khusus tenaga guru dapat dilihat jumlah dan perkembangannya sebagai jumlah guru SD pada tahun 1969, jumlah guru SD sekitar 330.000 orang. Jumlah guru SMP pada tahun 1973, jumlah guru SMP ada sekitar 60.000 orang. SMTP kejuruan dengan daya integrasi sebagian besar SMTP kejuruan menjadi SMP, maka jumlah guru pada SMTP kejuruan mengalami penurunan. Dari jumlah 33.000 orang pada tahun 1973 sampai 1978 merosot menjadi 9.000 orang pada tahun 1979. Jumlah guru SMTA umum pada tahun 1969 jumlah guru SMA sekitar 8.000 orang. SMTA kejuruan pada tahun 1971 jumlah guru SMTA kejuruan sekitar 24.000 orang. Kurikulum, strategi belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan, fasilitas pendidikan. Kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai pendidikan merupakan hal yang penting. Sekalipun para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kurikulum. Ada yang mempunyai pandangan yang sempit, mengartikan kurikulum sebagai kumpulan mata-mata pelajaran. Ada pula yang berpandangan sangat luas, mengartikan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang disediakan dan menjadi tanggung jawab sekolah. Meskipun pandangannya berbeda-beda, tetapi mengandung hal yang sama, bahwa kurikulum merupakan rancangan dan pelaksanaan pendidikan atau pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.